Kita tidak mungkin hidup tanpa bahasa, karena bahasa itu cakupannya begitu luas. Dan bahasa nggak hanya kata, ada bahasa musik, bahasa gambar, bahasa lukis, bahasa film, bahasa tarian, dan semua itu punya arti sendiri-sendiri, punya resonansi sendiri-sendiri, punya dimensi sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih bersama Kang Fikri di podcast isknews.com ya. Ada banyak hal di sini. Nah, jadi pagi ini kita sudah kedatangan tamu Mas Tio Ardianto ya. Mas Tio Ardianto ini siapa dia? Kita nanti akan ngobrol banyak hal yang berhubungan dengan dunia penyair ya. Karena Mas Tio ini kebetulan pernah dinobatkan menjadi penyair termuda di Asia Tenggara ya. Luar biasa, usianya belum genap 17 tahun, dia sudah mempunyai jam terbang sedemikian rupa. Tentu sahabat ISK sudah tidak sabar lagi siapa Mas Tio. Kita akan sapa beliau ya. Mas Tio, apa kabar? Alhamdulillah. Sekarang masih sekolah Mas Tio? Saya sekolah di alam. Sekolah di alam ya, sekolah di alam. Jadi Mas Tio ini menggeluti dunia seperti ini itu sejak kapan? Sejak kecil Pak. Sejak kecil ya. Sejak sedari dini kalau. Jadi sejak saya kecil sebelum TK bahkan, itu memang Bapak mengajarkan tentang syair. Tetapi Bapak mengajarkannya lebih organik Pak. Artinya Bapak saya itu bukan siapa-siapa, tapi ada bekal syair yang telah dititipkan Bapak kepada saya, yaitu setiap sebelum saya tidur Pak, Bapak saya selalu mendendangkan lagu lir-ilir. Jadi lir-ilir itu kemudian sangat menginspirasi ya. Bahkan ketika saya belum mampu berpikir secara logis, ketika saya belum akil balik, itu lir-ilir sudah dikumandangkan ya, sudah menjadi roh hidup saya Pak. Karena setiap sebelum tidur saya selalu dinyanyikan itu oleh Bapak saya. Sehingga itu yang menjadikan Mas Tio kemudian sangat mendalami ya, bahwa apa yang terkandung dalam syair ilir-ilir filosofinya begitu mendalam, kan begitu. Menurut Mas Tio, bahasa dan jiwa manusia ini bagaimana jenengan melihatnya? Sepenting apakah bahasa itu untuk budaya manusia ini? Sebelum itu perlu saya dasari Pak bahwa Pak Kang Fikri. Okay. Supaya agak lebih mudah. Jadi kalau saya itu sering Pak ketika bicara itu selalu berusaha untuk tidak memberi arti sebenarnya. Jadi kalau misal nanti ada beberapa hal yang kemudian kok apa toh ini itu memang sengaja dilakukan. Jadi jangan cepat menyimpulkan apa yang akan saya bicarakan. Soal bahasa dan manusia, saya kira kita tidak mungkin hidup tanpa bahasa, karena bahasa itu cakupannya begitu luas. Dan bahasa nggak hanya kata, ada bahasa musik, bahasa gambar, bahasa lukis, bahasa film, bahasa tarian, dan semua itu punya arti sendiri-sendiri, punya resonansi sendiri-sendiri, punya dimensi sendiri-sendiri. Dan memang yang paling mudah itu kata. Bagaimana kita sekarang kan hidup pada zaman memang semua itu dipengaruhi oleh kata. Betapa kuat kekuatan kata di zaman ini. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi mukjizat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan menurunkan Al-Quran yang merupakan sumber dari segala bahasa. Kekuatan bahasa utama dari segala kehidupan sejak sebelum Adam diturunkan. Jadi sangat erat ya, artinya menentukan ya sebuah kata itu kan begitu. Lalu karena Mas Tio ini
sudah terinspirasi bahkan sebelum akhir balik karena sering didendangkan oleh Romo ya, Bapak Balaku ilir-ilir dan lain-lain. Makna yang bisa dipetik setelah mungkin menggeluti dunia sastra ini ya, apa? Soal lagu ilir-ilir ya, soal lagu ilir-ilir yang mungkin diimplementasikan dengan kehidupan mungkin yang sekarang. Sangat luar biasa pasti Pak, karena kita kan tahu bahwa yang menciptakan lagu ilir-ilir bukan manusia biasa, dia adalah kekasih Tuhan, salah satu anggota Wali Songo. Dan itu pasti kita membacanya tidak boleh ketika kita membaca misalnya lagu-lagu yang diciptakan oleh manusia hanya untuk memotret zaman istilahnya. Lagu-lagu yang sekarang viral lah, tidak sebutkan ya Pak. Jadi saya berani bilang bahwa ilir-ilir bahkan mungkin sampai nanti saya tua itu mungkin saya tidak akan menemukan jawaban yang paling mutlak, karena ilir-ilir adalah potret zaman, kecenderungan zaman yang diringkas oleh, diambil sarinya oleh Sunan Kalijogo. Dan begitu yang telah saya implementasikan dan saya baru sadar, dan itu tidak akan berhenti. Saya sangat bercita-cita saya yang satu, saya menjadi bocah aman seperti lagu dari seperti yang ada di lagu itu ya. Betul Pak. Dan Cak Angon penekno bling-bling lunyu-lunyu penekno, dan itu berimbas kepada kesetiaan saya kepada kebaikan, kesetiaan saya dalam mengabdi kepada kehidupan, kesetiaan saya kepada apa tahu manfaat saya kepada masyarakat. Misalnya pada tahun ini sejak Maret sampai September ini saya kan juga membuat acara kemah sastra, rangkaian kegiatan yaitu kelas menulis yang mengajak 47 anak muda seusia saya, ada yang lebih dan ada yang kurang, untuk menulis puisi bareng Pak di acara itu. Dan itu salah satu implementasi dari Bocah Aman itu Pak. Kira-kira kalau boleh tahu sahabat ISK di manapun Anda kita berada ya, tulisan-tulisan yang mungkin sudah diekspresikan ini tentang apa saja Mas? Saya paling suka ini tentang apa? Tentang kehidupan manusia yang diekspresikan dalam perasaan. Jadi apa yang saya tangkap dari jiwa-jiwa manusia, saya sering memperhatikan orang Pak. Jadi kalau misal dalam suatu forum pembicaraan, saya itu pasti itu nggak mungkin tidak memperhatikan orang. Jadi ketika saya memperhatikan orang, saya lihat cara dia minum kopi, saya lihat cara dia memandang, misal kalau di pentas teater, saya pandang cara mata dia memandang pentas teater itu, saya pandang gerak-gerik dia ketika berjalan. Jadi kalau di pentas teater saya lingung memperhatikan orang, dan saya di situ kemudian mencari kecenderungan hidupnya yang merupakan simbol dari apakah ini janjani manusia umumnya ini seperti ini kan? Atau bagian dari orang yang saya potret itu, yang saya tangkap itu, yang kemudian bisa bermanfaat bagi manusia umum gitu. Jadi lebih pada perilaku yang diamati ya, supaya nanti bisa dijadikan referensi. Orang yang punya perilaku seperti ini akan mempengaruhi begini kan. Jadi tentu bisa disimpulkan bahwa Mas Tio ini suka ya mungkin mengekspresikan apa yang dilihat, kemudian dikolaborasikan dengan ya referensi agama, referensi seperti lagu ilir-ilir tadi yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo kan begitu, supaya nanti panjenengan bisa mungkin memberikan satu catatan atau satu kesimpulan bahwa orang yang mendekati bisa menjadi insan kamil atau orang manusia sempurna itu harus begini. Mungkin tujuan akhirnya seperti itu atau gimana Mas Tio? Sederhananya seperti itu Pak. Saya selalu saya tidak bercita-cita menjadi apa-apa sebelum saya mampu menjadi betul-betul menjadi manusia. Dan
kata Nabi kan, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Kalau bermanfaat bagi manusia lain itu kan konsekuensinya pasti bermanfaat kepada alam semesta, pasti kepada negara dan sebagainya. Dan saya lahir di sana nulis puisi, Pak. Ya ada kebiasaan-kebiasaan lain, tapi skalanya masih kecil. Dan lewat puisi saya mencoba selalu untuk bermanfaat bagi manusia. Jadi ini terkait dengan menulis ya. Menulis ini tentu kan butuh inspirasi, ya kan? Mungkin butuh dukungan lain. Kira-kira menurut Mas Tio ini sering ada inspirasi kemudian menulis puisi ini ketika dalam keadaan seperti apa, kemudian di mana dan kapan, ini yang mungkin saat itu bisa memproduksi karya-karya puisi. Ada dua hal, Pak. Inspirasi itu bisa dibuat, tapi juga bisa ditemukan, Pak. Dan yang bisa dibuat dan bisa ditemukan, ya. Ada dua hal ya. Dibuat itu dalam arti kondisi mental kita saat itu, suasana yang kita lihat misal di kamar kita membunyikan musik, kita timbul inspirasi, atau ketika kita membaca bacaan terus kita ada inspirasi, dan ada juga ketika kita ngobrol dalam keadaan yang tidak ditentukan. Misal lagi mandi, itu sifatnya biasanya lebih romantik, Pak. Artinya harus pengen cepet-cepet ditulis gitu, Pak. Karena takut hilang inspirasi itu, Pak. Apa kadang-kadang pernah punya pengalaman lagi mandi kemudian ada inspirasi karena takut hilang, terus dong lupa kalau belum pakai handuk terus tulis. Tidak ya. Nah, ya artinya paling tidak habis mandi langsung begitu. Bahkan ada juga yang inspirasi itu pas kebetulan dalam perjalanan naik kendaraan sepeda motor atau pas di mana ini, kalau kemudian timbul inspirasi terus lalu bisa mengekspresikan dalam bentuk tulisan ini, apa yang Mas Tio lakukan itu? Artinya mungkin ketika seperti tadi, ketika mandi ada inspirasi, kemudian langsung ditindaklanjuti dengan menulis begitu. Iya, Pak. Saya biasa langsung tidak hilang, tapi itu menabung sih, Pak. Artinya bisa saja hanya line garis merahnya yang saya tulis. Artinya hanya garis besarnya saja nanti dikembangkan. Memang kalau tidak segera dicatat itu mesti akan hilang ya, apapun. Kadang-kadang mungkin ingatnya lagi itu malah mungkin pada saat sholat atau pada saat apa dan begitu. Itu yang biasanya membuat saya bertanya-tanya. Misalnya ketika pas saya sholat atau ketika beribadah, terus ada inspirasi, kan itu pasti mengusik percintaan saya dengan Gusti Allah. Terus saya bertanya lagi, inspirasi ini dari setan atau dari malaikat itu? Gitu ya. Jadi sempat bertanya seperti itu ya. Jadi tadi tentu walaupun mungkin Bapak tidak dalam kategori mungkin menjadi seorang penulis atau seorang penyair, akan tetapi ada satu hal yang memang dipondasikan oleh Bapak untuk Mas Tio ya, bahkan jauh sebelum Akil Balik, sebuah karya sastra, karya yang diproduksi oleh waliullah seperti Kanjeng Sunan Kalijogo ya kan. Artinya ini kan menjadi inspirasi tersendiri bagi Mas Tio untuk menekuni di dunia ini ya, di dunia sastra. Ada inspirasi lain, mungkin ada guru atau ada kebetulan saudara, ada kebetulan teman yang mungkin menjadikan Mas Tio untuk memilih menekuni dunia ini yang bisa menjadi referensi Mas Tio sendiri.
Saya sih sering bilang satu idiom, gondelan astanit yang sepuh, Pak. Gondelan astanit yang sepuh. Maknanya? Ya saya kebetulan, tapi saya tidak setuju dengan memilih dunia kepenulisan sih, Pak. Iya, artinya terjun akhirnya bukan memilih tapi menekuni ya, tertarik. Saya lebih sering bilang ini diperjalankan untuk belajar sastra. Dan gondelan astanit yang sepuh yang saya maksud itu sejak saya belajar itu selalu dipertemukan dengan orang-orang tua yang baik, Pak. Iya. Saya berani bilang bahwa bapak saya itu banyak banget, Pak. Bapak yang tidak biologis, bukan bapak biologis itu banyak sekali, Pak. Bapak inspirasi ya. Misalnya ada Bapak Hasan Awani, Bapak Edi Supratno, ada kalau di sastra ada juga Pak Mukti, Pak Jumari, dan ada banyak lain yang semua saya anggap bapak bahkan ketika mereka gak sadar. Saya termasuk orang yang kalau belajar tidak perlu diajari, Pak. Jadi bicaralah, terserah dirimu. Aku akan menangkap apapun yang bisa kutangkap dari situ. Itu bisa namanya kreativitas intelektual, loh. Saya sering bilang. Jadi seseorang bilang tanpa saya tanya gitu, saya sudah lompat-lompat sendiri gitu. Ya mungkin supaya jadi referensi dari sahabat ISK ya. Artinya mungkin Mas Tio ada kiat, ada cara, ada mungkin kiat agar menjadi penulis yang baik ini harus bagaimana? Pasti kiat itu hanya bisa disampaikan oleh penulis yang sudah bisa menulis yang baik, Pak. Gitu. Dan saya belum berani. Gitu. Artinya minimal ukurannya sampai dengan Mas Tio bisa seperti ini itu kiatnya apa saja? Kesetiaan, Pak. Hanya kesetiaan untuk selalu belajar. Kalau di Jawa kita bilang sregep. Kalau di bahasa yang Al-Quran kita bilang istiqomah. Bahasa jadi terus menerus tidak bosan telaten. Jadi ada yang bilang bahwa penulis yang baik adalah mereka yang menjadi pembaca yang baik kan gitu. Artinya kalau mau menjadi penulis ya harus banyak baca. Baca ini tidak hanya teks, baca alam seperti yang diceritakan Mas Tio tadi, di saat mungkin ada acara sampean membaca orang ini cara minum kopinya bagaimana, cara duduknya bagaimana, ini ya termasuk pengen menjadi pembaca yang baik kan begitu. Tentu ya paling tidak ya kunci atau kiat yang sudah disampaikan Mas Tio tadi kan paling tidak menjadi yang saat ini menjadikan Mas Tio bisa seperti ini kan minimal itu. Karena tadi Mas Tio belum berani karena tidak mendeklar bahwa Mas Tio ini adalah seorang penulis yang karena di luaran sana banyak, tapi setidaknya di usia Mas Tio yang mungkin baru 17 tahun ya sudah punya prestasi sedemikian rupa. Paling tidak mungkin yang saat ini kecenderungan anak-anak muda ini malah memilih mengadopsi budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita sendiri dan lain-lain. Sebenarnya Mas Tio punya pengalaman, punya kawan yang dari komunitas itu kemudian tertarik dengan dunia-dunia seperti ini. Justru saya tertarik dulu baru bertemu dengan komunitas-komunitas. Oh gitu, jadi tertarik dulu baru bertemu gitu ya. Jadi sejak awal memang sudah sudah ya. Ini terakhir mungkin Mas Tio. Jadi harapan Mas Tio kepada mungkin generasi sebaya Mas Tio ini, paling tidak kembali ke awal tadi bahwa bahasa ini adalah begitu sangat mempengaruhi budaya ya, artinya perilaku. Pesan
Mas Tio kepada generasi yang mungkin dalam tanda kutip masih suka ya mungkin mengadopsi budaya-budaya yang jauh dari budaya kita sendiri, supaya mereka itu mau tertarik mungkin ngaji ya, artinya ngaji dengan dunia alam, sehingga bisa menginspirasi bahwa minimal perilaku yang akan dijalankan itu sudah menjadi buah atau hasil dari apa yang direnungkan, jadi tidak ngawur kan Bu. Pesan Mas Tio untuk teman-temannya yang ada di luar sana, mungkin ini akan agak panjang ya, monggo, jadi sambil kita tutup nanti ya. Saya ingin bilang bahwa tadi di awal kita tidak mungkin hidup tanpa berbahasa. Bahasa isyarat, bahasa apapun adalah simbol dari apa yang kita pikirkan. Dan cara menentukan bangsa itu besar atau tidak sangat mudah, itu melalui bahasa. Misalnya di Jawa kita kenal makan, Pak. Kan ada dahar, nedong, muntal, badok, jojo, dan banyak. Artinya ada peradaban yang ada strata ya, ada tingkatan ya. Ada keluhuran budi di situ, dan artinya secara bahasa sebenarnya bangsa kita Nusantara itu sudah luar biasa. Bahasa itu kemudian kan menentukan pikiran dan perasaannya. Manajemen pikiran dan perasaannya pasti sudah sangat rapi. Artinya dia tidak mungkin menjadi orang yang mudah kagetan, gumunan. Dia gak ujuk-ujuk merinan. Dia menjadi orang, seharusnya bangsa kita kalau memang benar-benar memperlakukan bahasa dengan semestinya, saya kira kita sudah sampai pada keluhuran budi. Bahkan dalam tatanan yang paling besar seperti negara, bangsa, atau kecil-kecil RT, desa dan sebagainya. Tapi sayangnya kita menghadapi sebuah masalah yang bernama pembiasan bahasa. Bahkan antara teman-teman, sesama teman itu bisa saja pembiasan. Apalagi ketika itu terjadi dalam lingkup negara, lingkup bangsa, lingkup birokrasi dan sebagainya. Misalnya ketika saya bilang saya suka kipas, teman bicara saya mungkin akan mengasumsikan kipas itu yang berwarna merah, kipas itu yang berwarna hijau, dan itu pasti beda dengan apa yang saya sampaikan. Itu maksudnya kepada prosa. Bahasa saya kira ada dua hal utama yang bisa diidentifikasi, bisa diklasifikasi, puisi dan prosa. Bagi saya puisi menciptakan ruang untuk pembaca atau pendengar berimajinasi, dan prosa berposisi pada presisi bahasa. Artinya apa yang kamu pengen sampaikan, belajarlah untuk menyampaikan itu dengan presisi, dengan akurasi. Di sini ketepatan sangat diperlukan, karena kalau kita tidak tepat, kalau bahasa kita tidak tepat, maka segala tindak laku kita akan tidak tepat. Kita kan nggak mungkin, negara kan tidak akan mungkin tahu keinginan rakyat. Kalau bahasa yang disampaikan rakyat tidak terdengar dengan negara, tidak terdengar dengan jelas oleh negara, tidak terdengar dengan lugas, dan di situ saya kira kita perlu belajar berbahasa dengan baik, perlu belajar sastra, kita perlu belajar jenjangnya dia tahu presisinya, akurasinya gimana toh. Yang membedakan monyet dengan manusia salah satunya kan presisi tangan. Kalau monyet kan tidak bisa. Ya, kalau manusia kan presisi, dia punya jari jemari, dan itu gak hanya soal materi, gak hanya soal fisiknya, tapi soal cara berpikirnya, soal cara berperasaannya, naluriah batinnya. Manusia punya setelan utuh bahwa dia presisi, tindak lakunya presisi. Apa yang dibutuhkan presisi kan gini, kamu mau kemana, dari mana, supaya presisi harus lewat mana. Nah, kalau sekarang kita nggak begitu, kita kan sibuk dengan jalan mana yang kita pilih ini, tanpa tahu betul dari mana dan mau kemana. Dan itu sudah berlaku tidak hanya pada tingkatan kemanusiaan yang skalanya kecil, bahkan pada tingkat negara, bangsa. Kita juga mengalami itu, dimana kita tidak sibuk pada mau kemana, dari mana mau kemana, tapi sibuk yang membawa ke sana siapa gitu. Kalau ada perkataan yang sangat menggelikan, kalau kita naik becak, kita kan gak tanya siapa sopirnya, kita gak tanya agamanya, kita juga gak tanya dia S1 atau S2, kita gak tanya. Artinya
urusan yang seharusnya kita pakai adalah mau kemana dari mana. Urusan siapa yang nyopir, urusan siapa yang menemani kita itu kan urusan-urusan sekunder. Primernya adalah mau kemana dari mana. Dan kalau bahasa itu tidak mampu menempatkan diri pada posisinya, kita akan menghadapi kerancuan-kerancuan. Banyak orang yang berbicara tentang Jakarta, tapi gak ada banyak yang pernah ke sana. Dan itu ketika bahasa berada pada tingkatan rendah, artinya dia tidak mampu menjadi implementasi. Bahasa itu kan berasal dari pikiran. Nah, pikiran itu kan harus diwujudkan tidak hanya dalam bahasa, tapi juga dalam perilaku. Karena itu sebenarnya bahasa sangat luas cakupannya. Tidak hanya soal ketika saya berbicara, ketika saya duduk itu sebenarnya sudah menjadi bahasa jiwa saya. Katakanlah ketika saya duduk gini, oh berarti orang ini gaya, bahasanya gaya atau bagaimana. Dan itu saya kira sejak hari ini mungkin kita perlu mempertanyakan lagi bahasa yang kita pakai itu apakah sudah presisi, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tadi ya, dari mana mau kemana. Kebenaran kan paling gampang seperti itu. Kalau 2 tambah 2 pasti 4. Tapi kita berada pada kondisi ada 2 tambah 2 plus A, variabel yang tidak kita ketahui, dan kita sudah secepat mungkin menyimpulkan bahwa itu 4. Itu nanti masuknya sebenarnya ke keadilan pikiran. Karena keadilan pikiran itu sumber dari keadilan bahasa. Jadi paling tidak ketika kita tepat menggunakan bahasa, akan tepat pula perilaku yang akan kita. Jadi kita sebenarnya manusia itu kan, kita itu kan pemain sebenarnya ya. Semua kita bentuk, cuma banyak orang yang mungkin saat ini menjadi pemain juga menjadi juri kan begitu. Artinya mungkin memberikan penilaian kepada orang, wah ini masuk neraka nggak boleh, itu begini kan begitu. Padahal ada juri yang maha juri kan begitu. Ini mungkin kesimpulan yang barangkali bisa kita petik bahwa kita betapa bahasa ini sangat mempengaruhi perilaku. Ketika kita mau kemana, ini tentunya kan harus ingat sebenarnya kita itu dari mana, kan begitu. Nah, dari mana kemudian mau kemana, ini ada jalan tengah yang paling presisi ini maknanya kan di situ. Oleh karenanya mungkin terima kasih Mas Tio sudah bersama kami, mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan atau sahabat ISK dimanapun berada, walaupun kita sepatut membanggakan bahwa ada salah satu generasi muda di Kudus yang filosofi berpikirnya itu begitu mendalam ya, dan ada banyak prestasi tentu. Salah satunya adalah dikukuhkannya menjadi penyair paling muda termuda. Itu sebenarnya gini. Jadi ada pertemuan penyair Nusantara dan saya menjadi yang termuda. Oh ya, artinya di usia 17 tahun sudah kumpul banyak penyair di Asia Tenggara, itu begitu luar biasa kan begitu. Walaupun ini sifatnya kan tidak lomba, hanya pertemuan saja, tapi ini sebuah prestasi yang luar biasa. Oleh karenanya terima kasih sahabat ISK, masih tetap bersama Kang Fikri. Banyak hal ada di sini. Jangan lupa kalau ada referensi narasumber silakan hubungi kami. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.